sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wadidalam Tiang, salam kebajikan. Saya Gina Ratunya Nasya, mahasiswi Universitas Hayalan Ternate, kelas 4A. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Jadi, saya akan membahas jurnal dengan pendekatan etnografi yang berjudul Self-Disclosure pada game online Mobile Legends dalam komunikasi interpersonal untuk mendapat pasangan virtual penggunanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan etnografi. Peneliti menggunakan pendekatan etnografi untuk mendapatkan gambaran detail dari fenomena pengungkapan diri yang dilakukan oleh pemain game online Mobile Legends kepada lawan mainnya untuk menemukan pasangan virtual. Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji budaya dan komunitas yang ada melalui komunikasi yang dimediasi komputer atau CMC melalui media baru. Temuan studi menunjukkan bahwa pengguna aplikasi game online Mobile Legends secara bertahap mengungkapkan diri mereka kepada orang lain dengan luas dan dalamnya pengungkapan diri meningkat dengan kedekatan koneksi dan intensitas waktu bermain. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu etnografi. Etnografi adalah sebuah metode penelitian yang digunakan dalam ilmu sosial dan perilaku manusia untuk memahami dan menganalisis interaksi manusia di dalam lingkungan online terutama dalam konteks media sosial, forum online, dan platform lainnya di internet. Istilah etnografi berasal dari gabungan kata internet dan etnografi yang menunjukkan bahwa metode ini mirip dengan teknik etnografi yang digunakan dalam antropologi untuk mempelajari budaya dan perilaku manusia. Dalam etnografi, peneliti biasanya melibatkan diri secara aktif dalam komunitas online yang diteliti, memperhatikan interaksi antar anggota, mencatat pola perilaku, dan menganalisis konten yang diproduksi dalam lingkungan online tersebut. Metode ini dapat melibatkan pengamatan partisipatif di mana peneliti ikut serta dalam diskusi, memposting, dan berinteraksi dengan anggota komunitas online yang menjadi subjek penelitian. Tujuan utama etnografi adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya, norma, nilai, dan interaksi sosial dalam komunitas online tertentu. Data yang dikumpulkan melalui etnografi sering kali berupa teks, gambar, atau video yang diproduksi oleh anggota komunitas tersebut dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan atau temuan-temuan yang bermanfaat bagi penelitian. Metode ini telah menjadi alat yang penting dalam memahami dinamika sosial dalam era digital. Baik, itu dia penjelasan mengenai etnografi. Langsung saja saya akan masuk ke pembahasan jurnalnya. Jadi semakin majunya teknologi maka akan semakin banyak pula pengguna smartphone dari kalangan muda hingga lansia. Banyak orang menggunakan berbagai aplikasi atau program yang tersedia di ponselnya untuk menyalurkan hobinya. Salah satunya adalah aplikasi Mobile Legends. Remaja dan orang dewasa mencari kesenangan melalui Mobile Legends yang merupakan aplikasi game mobile berbasis online. Selain itu, game online ini dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk bertemu dengan kenalan baru atau relasi. Bahkan hingga pasangan di mana mereka harus bisa menjelaskan diri mereka sendiri agar dapat meyakinkan lawan jenis yang dikenal dengan proses self-disclosure. Pengenalan diri pada aplikasi Mobile Legends akan menunjukkan pertumbuhan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya. Alhasil, keterbukaan diri melalui aplikasi Mobile Legends menjadi hal yang penting untuk saling mengenal. Jadi menurut Jourard, self-disclosure yang memiliki 3 dimensi. Yang pertama keluasan, yang kedua kedalaman, dan yang ketiga target. Ketiga dimensi tersebut akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali teknologi baru yang muncul dan berpengaruh besar bagi kehidupan manusia di zaman sekarang ini. Salah satunya adalah munculnya smartphone. Jadi dengan teknologi ini, semua elemen kehidupan kita berkembang pesat. Teknologi smartphone memudahkan kita untuk terhubung ke internet. Hal ini sejalan dengan kemudahan pencarian informasi. Selain itu, semakin banyak aplikasi dan platform media sosial baru yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, memungkinkan internet berkembang dan menyebar dengan cepat. Lebih lanjut, kontak media online memberikan manfaat seperti bertemu individu dengan minat yang sama, memperluas pengetahuan, dan tentunya memperluas relasi.
Jadi game online adalah salah satu layanan atau aplikasi yang muncul sebagai hasil dari teknologi smartphone dan internet. Game online banyak digemari oleh berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, dan seringkali digunakan untuk menghilangkan rasa jenuh dari rutinitas sehari-hari. Bang-bang atau sering disebut ML di masyarakat merupakan jenis game MOBA atau multiplayer online battle arena yang banyak disukai. Setelah dirilis pada tahun 2016 oleh Monton sebagai developernya, game online Mobile Legends atau Bambang mulai populer di Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan data yang diperoleh dari Google Play Store, game Mobile Legends menempati urutan ketiga pada kategori game MOBA dengan jumlah unduhan lebih dari 500 juta kali. Menurut website suara.com, jumlah gamers Mobile Legends di Indonesia pada tahun 2021 telah menembus angka 34 juta. 80% pemainnya adalah laki-laki, sedangkan 20% sisanya adalah perempuan. Berdasarkan penemuan tersebut, dapat diasumsikan bahwa pemain game yang dulunya identik dengan hobi laki-laki kini juga diminati oleh perempuan. Game Mobile Legends memiliki kelebihan karena memungkinkan interaksi antar pemain. Hal ini dikarenakan dalam game ini didukung oleh berbagai fitur, yaitu add friends, personal message, text chat, voice chat, affinity, room chat, dan squad. Fitur komunikasi interaktif ini mendukung adanya interaksi antar pemain di dalam game online tersebut. Jadi interaksi yang terjadi selama permainan berlangsung dapat meningkatkan pendekatan antar pemain. Menurut DeVito, ketika orang menjalin hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, seringkali mereka sering mempengaruhi. Proses ini akan mendekatkan atau menjauhkan suatu hubungan. Selain itu, dengan adanya interaksi ini secara tidak langsung membuat pengguna game online atau game Mobile Legends ini untuk saling membuka diri dan menjalin suatu hubungan yang mendalam seperti teman, sahabat, bahkan hubungan romantis atau love relationship tanpa pernah tatap muka atau face to face sebelumnya. Hubungan romantis tentunya merupakan hasil dari proses hubungan interpersonal yang melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap kontak dan diakhiri dengan tahap dissolution atau pemutusan hubungan. Jadi setelah melalui beberapa tahapan, setiap orang akan menjadi dewasa dan menjalin persahabatan yang erat. Ini juga bisa berlaku untuk jenis hubungan lainnya. Ini adalah tahap penetrasi sosial yang khas dari kontak, keterlibatan, keakraban, kehancuran, dan pemutusan hubungan. Selanjutnya, pengungkapan diri atau self-disclosure. Pada interpersonal berbeda dalam hal keluasan atau breadth dan kedalaman atau deep. Joe mendefinisikan keterbukaan diri sebagai berbicara tentang diri sendiri kepada orang lain sehingga orang lain mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan seseorang. Argumen mendasar untuk perlunya pengungkapan diri adalah bahwa dua individu harus memiliki hubungan yang berarti. Pada dasarnya, jumlah informasi yang diungkapkan kepada orang lain dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu hubungan. Jadi berdasarkan data tersebut, peneliti ingin meneliti bagaimana memahami keterbukaan diri dalam komunikasi interpersonal antara pemain game online Mobile Legends untuk mendapatkan pasangan virtual. Peneliti ingin mengetahui kedalaman dan keluasan pengungkapan diri pengguna Mobile Legends yang memiliki pengalaman memiliki pasangan pada game tersebut, serta topik apa saja yang dicakup agar yakin bisa melanjutkan hubungannya di kehidupan nyata. Karena merupakan aplikasi game online yang paling populer, Mobile Legends dipilih sebagai tempat utama dalam melakukan penelitian ini. Untuk mengeksplorasi ikatan sosial di jejaring sosial seperti media sosial, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan metode penelitian etnografi. Terkait dengan ini, langsung saja saya akan membahas yang pertama mengenai Computer Media Communication atau CMC. Jadi Computer Media Communication atau CMC mengacu pada komunikasi antar dua atau lebih individu yang mungkin terlibat satu sama lain menggunakan komputer dalam berbagai cara. CMC adalah jenis koneksi online di mana mesin memediasi perilaku manusia dan pertukaran pesan atau informasi.
Komunikasi nonverbal seperti konteks fisik, emosi wajah, dan nada suara, jarak interpersonal, postur tubuh, tampilan, gerak tubuh, sentuhan, dan aroma sama sekali tidak ditampilkan saat berinteraksi melalui internet. Saluran media CMC bersifat visual, yaitu berbasis teks. Pesan yang dikirim bersifat permanen, meski bisa dihapus. Pesan di CMC penuh dengan singkatan. Komunikasi nonverbal dibatasi, yang dapat dikomunikasikan hanya seperti emotikon atau frasa. Sedangkan isyarat nonverbal seperti aroma dan sentuhan tidak dapat ditransmisikan. Di game Mobile Legends ini misalnya ada terminologi tertentu yang hanya dipahami oleh pemain. Masukan sering diterima dan mudah tertunda, namun masukan dapat diperoleh segera melalui fitur interaktif seperti obrolan suara atau voice chat dan obrolan teks atau text chat. Untuk mengikuti perubahan teknik dalam CMC diperlukan kemampuan komunikator dan komunikan. Lanjut ke pembahasan kedua mengenai self-disclosure. Menurut Jourard, self-disclosure berarti berbicara tentang diri sendiri kepada orang lain sehingga orang lain menyadari apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan orang tersebut. Definisi ini sesuai dengan pernyataan di Vito bahwa pengungkapan diri memerlukan berbagai informasi dengan orang lain yang biasanya kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi dapat mengungkapkan informasi yang sebelumnya tidak diketahui atau memberikan penjelasan tentang perasaan kita. Dalam penelitian ini, peneliti mempertimbangkan latar belakang hubungan romantis yang dalam konteks hubungan interpersonal karena tidak ada yang dianggap signifikan sebagai hubungan romantis. Jadi hubungan romantis dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama intimacy, yang kedua komitmen, dan yang terakhir passion. Jadi Sternberg mengemukakan bahwa ketiga dimensi tersebut tersusun dalam konfigurasi segitiga di mana mereka berdiri sendiri tetapi saling berinteraksi dan tumpang tindih. Keinginan atau passion dan keintiman atau intimacy, keduanya melibatkan emosi yang sangat kuat sehingga keduanya berjalan sering. Komitmen atau usaha untuk tetap bersama pasangan sepanjang waktu maupun saat ini adalah hubungan antara kedekatan dan keinginan. Keintiman adalah tampilan cinta dan kehangatan yang berkelanjutan terhadap orang lain. Meski tidak ada konflik dalam hubungan, hal ini membuat pasangan merasa nyaman satu sama lain dan menikmati menghabiskan waktu bersama. Dalam hal ini, pengguna game online Mobile Legends menumbuhkan kenyamanan dengan menghabiskan waktu bersama melakukan hobi yang sama, yaitu bermain game sambil berinteraksi melalui fitur interaktif pada game. Berdasarkan hasil pembahasannya, informasi yang diberikan oleh masing-masing informan hanya berupa profile image pada game dan nickname pada awal penggunaan fitur interaktif yaitu text chat atau voice chat pada permainan Mobile Legends. Pada tahap perkenalan, ada 2 informan pertama yang mengakui tidak tertarik untuk berbagi informasi pribadi dengan lawan mainnya karena masalah privacy. Oleh karena itu, topik yang dibahas hanya tentang kepentingan game tersebut. Kedua informan secara bertahap setuju untuk mengkomunikasikan informasi yang umum dengan pasangan setelah bermain bersama beberapa kali dan lawan main tidak lagi dianggap atau asing. Sementara itu, ada 3 informan lainnya yang membahas hal atau topik yang umum sejak awal mereka bertemu dengan lawan main di game, seperti nama asli, tempat tinggal, minat, dan hobi jika mereka merasa cocok saat pertama kali bermain bersama. Setelah ada minat dan kecocokan yang lebih besar pada tahap perkenalan, muncul keinginan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Setelah beberapa kali berbincang menggunakan fitur interaktif dari game Mobile Legends, kelima narasumber memanfaatkan aplikasi WhatsApp dan Instagram untuk berinteraksi lebih intensif. Pertemuan juga diperlukan terlebih dahulu untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh dari pengguna Mobile Legends lain yang dikenal secara online. Hal-hal yang lebih bersifat pribadi akan mulai terungkap setelah muncul keyakinan dan ada rasa ketertarikan terhadap lawan main dalam game Mobile Legends tersebut, apalagi jika sudah menjadi pasangan secara virtual. Pada titik ini, pembahasan mulai meluas ke arah topik-topik seperti latar belakang, keluarga, masalah perkuliahan, kesibukan, dan lain-lain, meskipun tidak semuanya dijelaskan secara langsung. Setelah bertemu dan yakin dengan pasangan yang ditemui pada Mobile Legends, muncullah kesepakatan untuk membawa hubungan virtual ke dalam kehidupan nyata atau real life, sehingga akan terungkap sepenuhnya mengenai diri satu sama lain.
Meskipun telah banyak informasi yang dikomunikasikan dengan pasangan, ada kemungkinan bahwa hal-hal tertentu telah diabaikan karena fakta bahwa manusia selalu berubah, atau hal-hal tersebut telah diabaikan karena dirasa tidak penting diketahui oleh pasangan. Jadi, semua informan mudah terbuka dengan lawan bicaranya sejak bertemu di game, menjadi pasangan dalam permainan atau hubungan virtual, dan kemudian mulai berkencan di dunia nyata atau real life. Setiap informan sepakat bahwa tidak ada yang disembunyikan, semuanya diungkapkan secara detail, dan tidak pernah berbohong kepada pasangan karena percaya bahwa hubungan yang kuat harus dimulai dengan kejujuran, sehingga dapat dengan tepat mengidentifikasi pasangan atau lawan main dalam game sebagai hasil dari transparansi. Meskipun ada keterbukaan antar pasangan, namun terkadang muncul miskomunikasi pada saat menggunakan fitur interaktif di Mobile Legends, terutama karena komunikasi yang dimediasi komputer atau CMC, rentan terhadap gangguan jaringan. Menurut pengalaman masing-masing informan, beberapa hal pasti akan baru diketahui ketika bertemu langsung, bahkan jika pasangan tidak memiliki niat menyembunyikannya. Ini karena terdapat perbedaan signifikan antara pribadi yang ditampilkan saat menjalani hubungan virtual dengan kepribadian aslinya. Jadi tujuan dari keterbukaan diri dengan lawan di Mobile Legends ini karena berawal dari rasa ketertarikan terhadap sesama pengguna di Mobile Legends yang umumnya terlihat melalui profil dan hasil riwayat pertandingan lawan, sehingga timbullah keinginan untuk berteman atau sekedar bermain bersama. Ketertarikan ini berkembang menjadi keinginan agar lawan main tersebut dapat mensinkronasikan akun satu sama lain dalam game sebagai pasangan atau couple. Jadi ketertarikan dengan pasangan biasa tumbuh setelah banyak bermain bersama, mengobrol tentang satu sama lain secara umum, dan berbagi minat yang sama. Dalam upaya mengetahui keseriusan dalam hubungan akan diselidiki melalui komunikasi yang intens untuk memahami kepribadian dan latar belakangnya. Misalnya, kebiasaan pendidikan, kesibukan, teman, keluarga, dan sebagainya. Untuk beradaptasi, perlu membuka diri untuk menggali pasangan lebih dalam. Koneksi emosional mungkin terhubung dengan baik dan mendalam dengan berbagai hobi dan minat yang sama. Jadi, pembahasan tadi masuk pada tahapan self-disclosure, yaitu adalah proses bertahap dalam pengembangan hubungan. Jadi proses self-disclosure masing-masing informan memiliki perbedaan dalam hal waktu dan tahapan. Jadi salah satu informan melakukan komunikasi interpersonal secara virtual selama 2 minggu bersama lawan mainnya sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan. Dalam hal ini, proses percakapan dimulai dengan membahas hal-hal yang berhubungan dengan game itu sendiri karena tidak ingin terlalu terbuka. Setelah beberapa kali bermain, pasangan tersebut mulai membicarakan ketertarikan yang mengarah ke hubungan romantis. Setelah resmi menjadi pasangan, topik yang dibahas bukan seputar game lagi, tetapi lebih personal mengenai diri masing-masing, seperti menanyakan kabar dan kegiatan sehari-hari. Jadi, aplikasi game online seperti Mobile Legends adalah sarana komunikasi pertama yang memungkinkan atau mendorong pengungkapan diri. Di Mobile Legends, fitur interaktif seperti obrolan teks atau text chat dan obrolan suara atau voice chat tersedia, di mana proses pengungkapan diri pertama kali terjadi. Pemain yang ingin berkomunikasi di luar game online akan beralih ke aplikasi komunikasi lain seperti WhatsApp dan Instagram. Aplikasi obrolan ini juga memungkinkan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang diri masing-masing. Kontak pasangan masih dimediasi melalui fitur interaktif, mulai dari perkenalan hingga berpacaran di kehidupan nyata atau real life. Baik, itu dia pembahasan jurnal dengan pendekatan etnografi yang berjudul Self-Disclosure pada game online Mobile Legends dalam komunikasi interpersonal untuk mendapat pasangan virtual penggunanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.